dan mereka bertiga sama-sama bingung karena yang sedang berjalan mendekati pos ronda adalah Nini Ipah. Padahal perempuan itu baru saja pergi ke desa sebelah. Nini Ipah berjalan pelan sampai akhirnya tiba di depan pos. Dia kemudian duduk bersama mereka. Ujang langsung bertanya, "Nek, kok balik lagi?" Nini Ipah cuma tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir lagi di channel Malam Bersama Jarod. Seperti biasa, saya izin membacakan sebuah kisah yang konon katanya pernah terjadi. Dan kisahnya sudah cukup lama beredar di sebuah kampung di Jawa Barat. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, buat kalian yang pernah mengalami kejadian aneh atau menyeramkan, baik dialami sendiri maupun orang terdekat, kalian bisa kirimkan ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau ke email yang sudah aku sematkan di deskripsi video. Ceritanya boleh panjang, boleh pendek, dan namanya serta lokasinya nanti bisa kita samarkan. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya saya kasih sedikit keterangan. Cerita ini berasal dari sebuah daerah Jawa Barat, bagian timur. Untuk kebutuhan privasi, lokasi aslinya saya samarkan menjadi Kampung Cibarebek, Kecamatan Sukamukti. Nama-nama orang yang ada di dalam cerita ini semua juga sudah diubah. Jadi kalau ada nama yang kebetulan terdengar sama dengan orang yang kalian kenal, itu hanya kebetulan. Penyamaran nama dan lokasi ini sengaja dilakukan untuk menjaga privasi pengirim serta keluarga yang berkaitan dengan cerita ini. Kejadiannya sendiri berlangsung sekitar tahun 80-an. Waktu itu, Kampung Cibarebek masih jauh berbeda dengan sekarang. Rumah warga belum terlalu banyak. Jalan kampung sebagian besar masih berupa tanah. Dan kalau malam, suasananya benar-benar sepi. Salah satu sisi kampung ada sebuah sungai yang cukup besar. Sungai itu biasanya digunakan warga untuk berbagai keperluan dan menjadi salah satu jalan menuju sawah. Nggak jauh dari sana ada sebuah pemakaman tua yang oleh warga disebut makam. Waktu itu nggak ada yang menganggap tempat tersebut sebagai tempat yang harus ditakuti. Anak-anak masih sering melewati jalan di samping pemakaman kalau mau pergi ke sawah atau bermain. Pokoknya, kehidupan warga berjalan normal seperti kampung-kampung lainnya. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 82, terjadi sebuah kejadian yang mengubah suasana kampung tersebut. Ada seorang perempuan yang dalam cerita ini kita panggil saja Fatimah. Fatimah dikenal sebagai perempuan yang pendiam. Dia tinggal bersama keluarganya di bagian pinggir kampung, gak terlalu jauh dari sungai. Orangnya gak banyak tingkah dan jarang ikut berkumpul dengan warga. Sampai suatu waktu, warga mulai memperhatikan kalau perut Fatimah semakin besar. Orang-orang kemudian tahu kalau dia sedang hamil. Masalahnya, Fatimah gak punya suami. Mulailah muncul berbagai macam omongan. Namanya juga kampung kecil. Satu orang tahu, besoknya bisa jadi sudah satu kampung tahu semua. Awalnya keluarga Fatimah berusaha menutupi masalah tersebut, tapi akhirnya kenyataan itu terbongkar. Fatimah ternyata hamil setelah mengalami hubungan terlarang dengan pamannya sendiri. Kabar tersebut membuat keluarganya terpukul. Pamannya kemudian diusir dari kampung dan pergi meninggalkan daerah tersebut. Sementara Fatimah harus menghadapi semuanya sendirian. Sejak saat itu, gunjingan warga semakin banyak. Ada yang kasihan, tapi gak sedikit juga yang justru membicarakan Fatimah dari belakang. Fatimah yang memang sebelumnya pendiam menjadi semakin tertutup. Kalau keluar rumah, dia lebih sering menunduk. Kalau ada orang yang mengajaknya bicara, jawabannya pendek-pendek dan singkat. Sampai suatu sore,
Sekitar pukul 4, Fatimah bilang kepada keluarganya kalau dia mau pergi sebentar ke ladang untuk mengambil bayam. Ladang itu berada di sekitar sungai dan gak jauh dari pemakaman Sugicela. Keluarganya nggak merasa curiga. Fatimah kemudian pergi sendirian. Tapi sore itu dia nggak pulang. Awalnya keluarga masih menunggu. Mungkin dia masih di ladang. Mungkin mampir ke rumah temannya. Tapi matahari mulai turun. Hari semakin gelap. Fatimah tetap nggak muncul. Keluarganya akhirnya mulai mencari. Beberapa warga juga ikut membantu menyusuri jalan menuju ladang. Mereka memanggil namanya berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya salah seorang warga yang berada di dekat sungai melihat sesuatu di antara semak-semak. Mereka mendekati dan disitulah mereka menemukan Fatimah. Kondisinya sudah sangat mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di tepi sungai dengan luka berat di bagian perut dan darahnya kemana-mana. Yang lebih membuat warga panik, bayi yang masih berada di dalam kandungannya juga dalam keadaan kritis. Warga langsung meminta bantuan. Bayi tersebut masih menunjukkan tanda kehidupan ketika ditemukan. Tetapi karena kondisinya sangat lemah dan pertolongan tidak bisa dilakukan dengan cepat, akhirnya bayi itu juga nggak tertolong. Di sekitar lokasi kemudian ditemukan sebilah pisau yang berlumuran darah. Dari kondisi tempat kejadian dan barang yang ditemukan, warga kemudian menduga Fatimah gak ada orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi sore itu. Gak ada yang melihat Fatimah sebelum kejadian. Yang tersisa cuma dugaan dan sebuah kematian yang sangat tragis. Setelah semuanya selesai, Fatimah dimakamkan. Warga mencoba kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Tapi ternyata suasana kampung sudah gak sama lagi. Beberapa minggu setelah kematian Fatimah, mulai muncul cerita dari warga yang sering melewati daerah sungai. Seorang warga pernah mengaku melihat perempuan berdiri di pinggir sungai menjelang maghrib. Awalnya dia mengira perempuan itu warga kampung sebelah. Perempuan tersebut berdiri membelakangi jalan dengan rambut panjang menutupi punggung. Warga itu sempat memanggil, tetapi nggak ada jawaban. Dia kemudian berjalan mendekatinya, dan saat perempuan tersebut perlahan menoleh, warga itu langsung pergi meninggalkannya. Besoknya dia menceritakan kepada beberapa orang. Awalnya nggak ada yang terlalu percaya. Orang-orang mengira dia cuma ketakutan karena teringat kejadian Fatimah. Tapi beberapa hari kemudian orang lain mengalami hal yang hampir sama. Ada yang mendengar suara perempuan menangis dari arah sungai. Ada juga yang mengaku mendengar suara seperti perempuan yang sedang menyenandungkan lagu untuk menidurkan bayi. Padahal waktu dicek gak ada siapa-siapa. Semakin lama cerita ini semakin sering terdengar. Dan yang bikin warga mulai gak nyaman, lokasi kejadian hampir selalu sama. Sekitar sungai dan jalan dekat pemakaman Sugicela. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan yang bagian perutnya terlihat seperti mengalami luka parah. Ada sesuatu yang terlihat menjulur dan bergerak dari bagian tersebut. Karena itulah warga mulai menyebut sosok tersebut dengan sebutan Sejak saat itulah kebiasaan warga berubah. Kalau hari mulai sore, mereka memilih pulang. Jalan di dekat sungai yang sebelumnya biasa dilewati mulai sepi. Pos ronda yang berada di pertigaan dekat sungai juga perlahan mulai jarang digunakan. Tapi ada satu malam yang kemudian membuat cerita tentang Kunti Usus benar-benar dipercaya oleh banyak warga. Kejadian itu berlangsung beberapa bulan setelah kematian Fatimah. Malam itu 3 orang warga sedang berjaga di pos. Dalam cerita ini kita panggil saja Holil, Ujang, dan Denny. Mereka duduk santai sambil mengobrol dan bermain gaple. Malam itu sebenarnya biasa saja. Angin dari arah sungai bertiup pelan. Suara air terdengar dari kejauhan. Sesekali terdengar suara binatang malam. Sampai sekitar tengah malam,
Ujang melihat cahaya kecil bergerak dari arah jalan. Dia menyipitkan matanya. Itu siapa? Denny ikut melihat. Kayaknya ada orang membawa obor. Beberapa detik kemudian, mereka mulai mengenali orang tersebut. Oh, Nini Ipah. Nini Ipah adalah seorang peraji atau yang biasa dikenal dukun bayi yang cukup dikenal warga. Kalau ada perempuan yang hendak melahirkan, seringkali dia yang diminta membantu. Ketika Nini Ipah sudah mendekati pos ronda, Ujang menyapanya. Nek, malam-malam mau kemana? Nini Ipah berhenti. Mau ke desa sebelah, ada yang mau melahirkan. Dari sore sudah dipanggil. Oh, kirain mau pulang, Nek, kata Denny sambil tertawa. Nini Ipah cuma tersenyum. Iya, doain saja semoga lancar kelahirannya. Setelah itu, Nini Ipah melanjutkan perjalanannya. Ketiga peronda itu kembali mengobrol. Gak ada yang memikirkan kejadian tadi. Beberapa menit kemudian, mereka kembali fokus bermain gaple. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah jalan. Khalil yang pertama kali menoleh. Dia langsung diam. Ujang ikut melihat. Denny juga ikut menoleh. Dan mereka bertiga sama-sama bingung. Karena yang sedang berjalan mendekati pos ronda adalah Nini Ipah. Padahal perempuan itu baru saja pergi ke desa sebelah. Nini Ipah berjalan pelan sampai akhirnya tiba di depan pos. Dia kemudian duduk bersama mereka. Ujang langsung bertanya, Nek, kok balik lagi? Nini Ipah cuma tersenyum. Denny ikut bertanya, katanya ada yang mau lahiran, Nek. Nini Ipah mengangguk, sudah lahir. Denny bingung, kok cepat banget, Nek? Desa sebelah kan lumayan jauh. Nini Ipah gak menjawab. Dia hanya menatap ketiga orang tersebut satu persatu. Kemudian dia berkata pelan, bayinya sekarang ada sama saya. Mereka bertiga langsung saling pandang. Karena sejak tadi gak ada bayi yang terlihat. Ujang mencoba bercanda, mana bayinya, Nek? Nini Ipah tersenyum. Kemudian tertawa. Awalnya suara tawanya terdengar biasa. Tapi beberapa kemudian suara itu berubah. Lebih berat, lebih dalam. Dan entah kenapa terdengar seperti bukan suara Nini Ipah lagi. Khalil mulai merasa gak nyaman. Nek, jangan bercanda. Nini Ipah menoleh perlahan. Kemudian tersenyum lebar. Kalian mau lihat bayinya? Gak ada yang jawab. Suasana pos ronda tiba-tiba terasa berbeda. Angin yang tadinya bertiup seperti berhenti. Suara sungai juga mendadak gak terdengar. Ketiga orang itu cuma diam. Sampai kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka seketika lemas. Wajah perempuan di depan mereka perlahan berubah. Cara berdirinya berubah. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dan ketika cahaya obor menerangi tubuhnya, Khalil langsung berteriak. Itu bukan Nini Ipah. Ujang berdiri dan mundur. Denny langsung lari. Karena sosok perempuan yang berdiri di depan mereka sudah bukan lagi Nini Ipah. Mereka mengenali wajah itu. Itu adalah Fatimah, perempuan yang beberapa bulan sebelumnya sudah meninggal dan dimakamkan. Ketiganya langsung berhamburan meninggalkan pos ronda. Mereka berlari menuju kampung tanpa berani menoleh. Tapi dalam kepanikan itu, Khalil justru salah mengambil arah. Dia berlari ke arah sungai. Jalan yang gelap membuatnya nggak melihat batu besar di depannya. Kakinya tersandung, tubuhnya jatuh, kepalanya terbentur keras. Ketika warga menemukan Khalil, beberapa waktu kemudian dia sudah nggak bernyawa. Sejak kejadian itu, nggak ada lagi warga yang berani menganggap cerita tentang Kunti Usus sebagai cerita biasa. Pos ronda tersebut semakin jarang digunakan. Daerah sungai mulai benar-benar ditinggalkan saat malam itu. Bahkan kalau ada warga yang terpaksa lewat sana, biasanya mereka memilih mengajak orang lain. Cerita tentang sosok perempuan itu juga terus beredar dari tahun ke tahun. Ada yang mengaku melihat berdiri di tengah pertigaan, ada yang mendengar suara tangisan, ada juga yang mendengar suara perempuan bersenandung. Tapi semakin lama, warga mulai punya masalah lain, jauh lebih nyata. Memasuki tahun 2000-an, tanah di kampung tersebut mulai menunjukkan perubahan.
Awalnya hanya retakan kecil di jalan, lama-lama retakan itu semakin melebar. Beberapa rumah mulai mengalami kerusakan, lantai ada yang miring, dinding mulai retak, tanah di beberapa titik bahkan terlihat turun. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan dan menyatakan sebagian wilayah kampung tersebut rawan pergerakan tanah. Warga diminta pindah ke tempat yang lebih aman. Sebagian besar akhirnya meninggalkan kampung. Rumah-rumah yang dulu ramai perlahan kosong, jalan yang dulu sering dilewati, warga menjadi sepi. Tapi masih ada beberapa orang yang tetap bertahan. Bagi mereka, kampung itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan ketika sebagian besar warga sudah pergi, cerita tentang Fatimah dan Kunti Usus masih tetap dibicarakan. Sampai sekarang pun nggak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Fatimah ditemukan di tepi sungai. Apakah dia benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri? Apakah semua penampakan yang muncul setelah hanya karena warga sudah terlanjur takut? Atau memang ada sesuatu yang membuat kejadian itu terus dikenang sampai bertahun-tahun? Gak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, sejak kematian Fatimah, tempat itu berubah. Sungai yang dulunya ramai mulai dijauhi. Pemakaman yang dulunya dianggap biasa mulai membuat orang enggan lewat. Dan pos ronda yang pernah menjadi tempat warga berkumpul akhirnya sering kosong. Kalau kalian berada di posisi Kolil, Ujang, dan Denny malam itu, kira-kira kalian bakal melakukan apa? Bayangkan, kalian sedang duduk santai di pos ronda. Kemudian, seseorang yang kalian kenal datang dan duduk bersama kalian. Tapi beberapa menit kemudian, kalian sadar kalau orang yang ada di depan kalian sebenarnya bukan orang yang tadi pergi. Kalian bakal tetap memastikan siapa sebenarnya dia, atau langsung lari sekencang-kencangnya tanpa peduli apapun. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya cerita seperti ini, entah pengalaman sendiri, pengalaman keluarga, atau cerita yang pernah terjadi di kampung kalian, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau ke email yang sudah aku cantumkan di deskripsi video. Nama, lokasi, dan detail tertentu akan kita samarkan demi menjaga privasi. Jangan lupa subscribe channel Malam Bersama Jarod dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan cerita berikutnya. Saya Jarod pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian baik-baik, terutama kalau harus pulang larut malam dan melewati jalan yang sepi. Selamat bertemu kembali di channel Malam Bersama Jarod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.